Pukul 4 pagi. Alarm belum berbunyi, tapi kamu sudah setengah sadar. Di dalam dirimu, ada kesadaran samar bahwa kamu sudah janji pada dirimu sendiri, pada masa depanmu. Kamu bilang, besok saya mulai, serius. Tapi saat alarm benar-benar berdering, tubuhmu berat. Rasa kantuk berubah menjadi bisikan rasionalisasi. Kamu juga manusia, cuman hari ini. Toh kemarin sudah cukup produktif. Dan suara itu, bukan hanya kamu. Itu bagian dalam dirimu yang takut. Takut gagal. Takut lelah. Takut menghadapi batasmu sendiri. Jung menyebutnya shadow. Aspek diri yang kamu tolak, tapi selalu muncul saat kamu sedang lemah. Dan suara itu, bukan hanya kamu. Itu bagian dalam dirimu yang takut. Takut gagal. Takut lelah. Takut menghadapi batasmu sendiri. Jung menyebutnya shadow, aspek diri yang kamu tolak, tapi selalu muncul saat kamu sedang lemah. Saya dengar suara itu juga, setiap hari. Dan kamu tahu apa? Mereka yang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka mendengarkan suara itu terlalu sering dan terlalu lama. Kita sering berpikir, kegagalan itu karena kita tidak cukup pintar, tidak punya akses, atau tidak tahu caranya. Tapi itu pengalihan, karena jauh di dalam, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan kamu harapkan hidup seperti yang kamu inginkan, tapi inginlah hidup seperti apa adanya, dan kamu akan hidup dengan tenang. Kamu tahu kamu harus bangun. Kamu tahu kamu harus mulai olahraga, belajar, kerja, atau bahkan berhenti menggulir layar itu. Kamu tahu, tapi kamu tidak bergerak, dan itu menyakitkan, karena tubuhmu tahu kamu sedang mengkhianati sesuatu. Kamu mengkhianati nilai yang kamu tahu benar. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Manusia tidak kekurangan pengetahuan. Kita kekurangan keberanian untuk melakukan apa yang sudah kita tahu benar. Konsistensi itu bukan tindakan impulsif. Konsistensi itu pengulangan sengaja, meskipun kamu tidak sedang semangat. Konsistensi itu seperti latihan spiritual. Seperti pergi ke medan perang setiap hari. Dan yang kamu lawan adalah diri kamu yang suka menunda. Setiap kali kamu menekan hasratmu yang paling lemah, kamu membuat ruang bagi kehendak yang lebih tinggi untuk mengambil alih. Dan kehendak itu tidak datang sendiri. Kamu harus menciptakannya dengan disiplin, dengan menolak bisikan lembut yang ingin kamu tetap nyaman. Karena zona nyaman bukanlah tempat yang netral. Itu tempat di mana impian kamu mati secara perlahan. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa saya gagal? Tapi, sudah berapa kali saya tahu apa yang benar, tapi memilih tidak melakukannya? Itu luka yang kita tanggung diam-diam. Luka karena kita tahu kita lebih dari ini, tapi tidak bertindak. Kamu bisa mulai menyembuhkan itu satu keputusan kecil hari ini. Bukan karena kamu termotivasi, tapi karena kamu sadar, kamu lebih baik dari bayanganmu sendiri. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, yang kamu lawan, itu bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Kamu pikir masalahnya ada di luar, deadline, atasan, algoritma, keadaan keluarga, kurangnya waktu, cuaca pagi yang dingin, atau mungkin dunia yang sepertinya tidak pernah cukup memberi ruang. Tapi mari saya ajak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan dengarkan ini. Yang kamu lawan itu bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Saya tidak bilang dunia ini mudah. Tidak. Dunia bisa kejam, tapi dunia hanya memicu, bukan menentukan. Yang menentukan adalah bagaimana kamu merespons. Dan bagian dari dirimu yang pertama kali bereaksi bukanlah yang rasional, tapi yang primitif, yang lemah, yang takut, yang malas. Jung menyebutnya the shadow. Itu bagian yang berbisik, nanti aja. Yang menggoda dengan kata-kata, tunggu moodnya bagus dulu. Dan kadang lebih licik, kamu kan cuma manusia biasa, nggak apa-apa kalau gagal sesekali. Tapi dengar ini. Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok terang, tapi dengan membuat kesadaran terhadap kegelapan di dalam dirinya. Carl Jung, bayangan itu bukan musuh yang harus kamu bunuh. Dia adalah bagian dari dirimu yang belum kamu ajak tumbuh, dan justru karena dia gelap,
dia menyimpan energi yang sangat besar. Kalau kamu tidak mengarahkan energi itu, dia akan melakukannya untukmu dari belakang layar. Dengan diam, dia mengatur keputusan-keputusan kecil yang kamu pikir netral. Padahal, dia sedang menyabotase langkahmu menuju kehidupan yang kamu inginkan. Konsistensi bukan sekadar kebiasaan, itu adalah latihan harian untuk menaklukkan bagian dari dirimu yang ingin kabur. Bayangkan itu seperti kamu sedang memegang kendali atas seekor kuda liar. Kalau kamu tidak belajar mengendalikannya, dia akan menyeretmu kemanapun dia mau, dan kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu sudah kehilangan arah. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, mengatakan, manusia yang bebas adalah yang hidup sesuai dengan akal sehatnya, bukan yang dibimbing oleh dorongan liar dari tubuh dan emosinya. Dan akal sehat, logos dalam istilah Yunani, adalah kekuatan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, termasuk diri kamu sendiri. Kamu harus tahu bagian mana dari dirimu yang ingin dihormati dan bagian mana yang harus dilawan. Itu pertarungan yang sunyi ya, tapi justru disitulah nilai hidup ditentukan. Bukan oleh pencapaian yang besar, tapi oleh keputusan kecil yang kamu buat ketika tidak ada yang menonton. Jadi kamu tidak sedang berperang melawan dunia. Dunia itu hanya cermin. Yang kamu lawan, yang sesungguhnya, adalah pilihan kamu untuk tetap seperti sekarang, atau berkembang jadi versi dirimu yang lebih kuat. Dan kamu bisa memilih sekarang, tapi kamu juga harus siap menanggung hasil dari pilihan itu. Karena seperti kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kedua, konsistensi itu menyakitkan, tapi rasa sakit itu penting. Kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Konsistensi itu menyakitkan. Disiplin itu tidak romantis. Tidak ada keagungan dalam bunyi alarm pukul 4 pagi ketika kamu belum cukup tidur. Tidak ada heroisme saat kamu menutup YouTube, padahal videonya lagi seru-serunya. Dan saya tahu, karena saya juga mengalaminya. Tapi dengar ini baik-baik. Rasa sakit itu penting. Bukan karena kita harus menderita demi jadi hebat, tapi karena rasa sakit adalah tanda bahwa kamu sedang menjauh dari zona yang memperlambatmu. Hal yang menghalangi tindakan akan memajukan tindakan. Hambatan pada jalan menjadi jalan. Marcus Aurelius. Bayangkan ini. Saat kamu latihan beban, ototmu robek sedikit demi sedikit. Tapi kamu tahu robekan itu perlu. Karena setelah itu ototmu akan tumbuh. Sekarang ganti otot dengan karakter. Dan ganti latihan dengan keputusan-keputusan kecil yang menyakitkan tapi benar. Bangun lebih pagi. Fokus saat kerja. Menolak godaan. Mengatakan tidak ketika kamu tahu kamu harus. Itu menyakitkan. Tapi itu tanda bahwa kamu sedang dibentuk. Kita sering berharap pertumbuhan itu halus dan elegan. Tapi kenyataannya, pertumbuhan itu brutal. Pertumbuhan datang ketika kamu berkata ya pada tanggung jawab. Ketika kamu mengambil beban di pundakmu dan menolak menyalahkan dunia. Nietzsche pernah berkata, seseorang harus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari. Itulah yang tidak banyak orang mau akui, bahwa kamu harus bersedia mengalami ketidakenakan demi versi dirimu yang lebih kuat. Kalau kamu menunggu kenyamanan untuk memulai, kamu akan kalah. Karena kenyamanan itu bukan tanda kamu siap, kenyamanan itu adalah pancingan untuk stagnasi. Saya dan kamu, kita sama-sama tahu, godaan itu halus. Dia tidak datang dalam bentuk iblis yang menyeramkan. Dia datang dalam bentuk, cuma hari ini kok. Dalam bentuk, nggak usah terlalu keras juga lah, santai aja dulu. Dan setiap kali kamu tunduk, kamu membangun kebiasaan, bukan hanya dalam perilaku tapi dalam cara berpikir. Kebiasaan buruk terbentuk tanpa pengawasan, sedangkan kebajikan hanya tumbuh dengan perhatian penuh. Seneca. Jadi, kalau kamu merasa sakit, itu bisa jadi kabar baik. Itu bisa jadi pertanda kamu sedang menyusun fondasi baru dalam dirimu. Dan fondasi itu tidak dibangun di atas kenyamanan, tapi di atas keputusan-keputusan berat yang kamu ambil meskipun tidak ada yang menyuruh. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kamu harus tanya ini ke dirimu sendiri. Apakah saya mau jadi orang yang hanya kuat kalau sedang mood?
Atau, apakah saya ingin jadi orang yang bisa dipercaya, bahkan oleh dirinya sendiri, karena disitulah harga dari kebebasan batin, konsistensi, disiplin, keteguhan saat tidak ada yang menonton. Ketiga, jangan tunggu motivasi, bangun struktur. Saya dan kamu, kita pernah merasa semangat, lalu kehilangan arah hanya karena satu malam tidur yang buruk. Kita pernah bangun pagi dengan niat membara, tapi hancur hanya karena notifikasi masuk saat sarapan. Dan kita bilang ke diri sendiri, saya nggak mood, nanti saja mulai lagi. Masalahnya di sini. Kalau kamu hidup berdasarkan mood, maka kamu hidup seperti kapal tanpa jangkar. Hari ini kamu ke timur, besok kamu ke barat. Bukan karena kamu berubah tujuan, tapi karena kamu tidak punya peta dan kamu biarkan emosi jadi kompas. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Seneca dan struktur adalah bentuk paling nyata dari persiapan. Bukan untuk saat semuanya lancar, tapi untuk saat semuanya berantakan. Kamu bangun pagi bukan karena kamu semangat, tapi karena kamu sudah putuskan sebelumnya bahwa kamu akan bangun. Kamu kerja di jam tertentu bukan karena kamu termotivasi, tapi karena itulah bentuk tanggung jawab pada hidupmu. Kita punya kecenderungan alami untuk menunda. Kenapa? Karena otak kita dirancang untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita ingin hasil, tapi kita enggan melakukan proses yang berat. Janganlah kamu menjadi budak dari perasaanmu yang naik dan turun seperti gelombang laut. Jadilah karang yang kokoh, tempat ombak menghantam tapi tak menggoyahkan. Marcus Aurelius. Struktur itulah karang itu. Struktur adalah cara kamu menciptakan stabilitas di tengah badai mood, ketidakpastian, dan kecemasan. Tanpa struktur, kamu akan tenggelam dalam kemalasan yang terlihat produktif. Scrolling, menonton video self-help, bikin to-do list yang tidak pernah dijalankan. Saya dan kamu tahu betapa liciknya rasa malas menyamar. Kadang dia datang sebagai istirahat sejenak. Kadang dia datang sebagai, saya perlu menunggu timing yang pas. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu motivasi. Kamu perlu ritual, rutinitas kecil yang konsisten. Dan ritual itu bukan penjara, ritual itu pagar, agar kamu tidak terjatuh ke jurang distraksi. Lihatlah para pemikir besar. Nietzsche menulis setiap pagi dengan jam berjalan. Jung memiliki kebiasaan menggambar simbol archetype secara berkala. Zeno dari Citium membentuk stoikisme karena ia tahu, tanpa sistem berpikir, manusia hanyalah budak impulsnya. Kebebasan bukan hanya ketiadaan struktur, tetapi kemungkinan memilih struktur yang mengarah pada pertumbuhan. Jadi, mari saya tanya kamu, apakah kamu sedang menunggu motivasi untuk bergerak? Atau kamu mau menciptakan struktur agar tetap bergerak, bahkan saat motivasi pergi? Struktur bukan musuh spontanitas. Struktur adalah wadah, agar spontanitasmu tidak liar, tapi terarah. Dan dari sana, kamu mulai membangun hidup yang tidak lagi rapuh, tapi kokoh, terarah, dan bebas dalam tanggung jawabnya. Keempat, konsistensi adalah bentuk kebebasan tertinggi. Saya dan kamu, kita pernah mengira bahwa kebebasan itu berarti bisa melakukan apa saja, kapan saja, tanpa batas. Tidur larut, makan semaunya, bekerja saat sedang ingin, dan awalnya terasa menyenangkan, bukan? Tapi cepat atau lambat, kamu menyadari, kebebasan tanpa struktur berubah menjadi kekacauan. Dan kekacauan itu bukan cuma di luar, tapi merayap masuk ke dalam dirimu. Kamu mulai merasa hampa, tidak punya arah, mudah gelisah, mudah marah. Padahal, tidak ada yang sedang menyerangmu, kecuali dirimu sendiri yang tak terkendali. Tak ada yang lebih menyedihkan dari jiwa yang tak bisa menguasai dirinya sendiri. Lihat, saya tahu betapa menggoda rasanya untuk berkata, saya ingin hidup bebas. Tapi kebebasan yang kamu dambakan, bukanlah kebebasan untuk mengikuti dorongan. Itu justru perbudakan dalam bentuk baru, diperbudak oleh emosi, keinginan, dan ketakutanmu sendiri. Konsistensi, di sisi lain terdengar membosankan. Bangun di jam yang sama, latihan walau lelah, menolak godaan meskipun semua orang bilang,
Santai aja, hidup kan dinikmati. Tapi coba pikirkan ini. Kamu bangun, moodmu buruk, tapi kamu tetap bergerak. Kamu lelah, tapi kamu tetap menyelesaikan. Kamu takut, tapi kamu tetap maju. Itu bukan kekakuan, itu kekuatan. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kamu mau, tapi mampu melakukan apa yang benar, meski kamu tidak mau. Dan ini bukan sekadar kalimat bijak. Ini adalah latihan harian, satu keputusan kecil setiap hari. Satu momen di mana kamu bilang ke dirimu sendiri, saya tahu saya nggak mau, tapi saya akan lakukan ini. Karena ini yang harus dilakukan. Konsistensi adalah bukti bahwa kamu tidak lagi hidup berdasarkan emosi yang berubah-ubah, tapi berdasarkan prinsip yang kamu pilih secara sadar. Apa yang kamu tahan akan membentukmu, dan apa yang kamu hindari akan menguasaimu. Saya dan kamu mungkin pernah merasakan, saat kita konsisten kita merasa kuat. Ada ketenangan yang muncul, ada kepercayaan diri yang tidak datang dari pujian orang lain, tapi dari fakta sederhana, bahwa kamu bisa memegang kata-katamu sendiri. Dan itu temanku, itu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kamu bukan lagi korban dari keinginanmu sendiri. Kamu bukan lagi budak dari emosi sesaat. Kamu adalah tuan atas hidupmu. Dan itu bukan hal yang kamu peroleh dari motivasi. Itu hasil dari pengulangan. Dari pilihan-pilihan kecil. Dari keberanian untuk tetap berjalan, meski tidak ada yang menepuk pundakmu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, apakah saya mampu? Tapi, apakah saya bersedia menjadi pribadi yang memilih yang benar? Bahkan saat tidak ada yang melihat, dan saya sendiri pun tidak ingin, karena pada akhirnya, hidup yang utuh tidak dibangun dari motivasi, tapi dari konsistensi yang diam-diam tapi tak tergoyahkan. Kelima, langkah kecil hari ini adalah kamu yang lebih tegas besok. Saya tahu, kamu ingin perubahan besar. Siapa yang tidak? Kita ingin hidup kita berubah secara dramatis dalam semalam. Tapi saya dan kamu juga tahu, itu bukan cara dunia bekerja. Pertumbuhan yang substansial tidak pernah datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai tetesan. Hari ini kamu bangun, dan kamu merasa malas. Tapi kamu tetap memutuskan untuk bergerak. 5 menit olahraga, 30 menit kerja fokus tanpa gangguan. Mungkin tidak terlihat luar biasa, tapi dengar ini. Jika seseorang melanjutkan jalannya secara mantap, sedikit demi sedikit, maka ia akan sampai. Kita hidup di zaman yang menghargai hasil instan, tapi tubuh dan jiwa manusia tidak dibangun seperti itu. Kita dibentuk oleh apa yang kita ulangi, bukan oleh apa yang kita impikan. Dan setiap kali kamu berkata tidak pada distraksi, setiap kali kamu tetap mengerjakan tugas walau moodmu tidak bersahabat, kamu sedang mengukir versi dirimu yang lebih kuat. Carl Jung menyebut proses ini integrasi bayangan, mengambil bagian-bagian kecil dari dirimu yang lemah, impulsif, penuh alasan, dan memeluknya dengan kesadaran dan tanggung jawab. Itu menyakitkan, ya, tapi itu transformasi. Kita menjadi apa yang kita ulangi. Karena itu, keunggulan bukanlah tindakan, tapi kebiasaan. Aristoteles, ketika kamu terus kembali ke kebiasaan kecilmu, hari demi hari, walau tak ada yang melihat, walau tak ada yang memuji, kamu sedang membangun diri, bukan sekadar rutinitas, dan kamu akan sadar, kamu tidak lagi sama seperti yang kemarin. Bukan karena perubahan dramatis, tapi karena akumulasi kecil yang tidak kamu khianati. Saya dan kamu, kita gagal bukan karena kita tidak mampu. Kita gagal karena kita berhenti sebelum waktunya. Dan seringkali, kita berhenti karena kita terlalu meremehkan langkah kecil. Kamu mungkin berkata, cuma 5 menit. Apa gunanya? Tapi, itu bukan tentang 5 menit. Itu tentang otot disiplinmu yang kamu latih, tentang integritas yang kamu jaga, dan tentang identitas baru yang kamu bangun, perlahan, tapi pasti. Seorang manusia tidak dapat melintasi samudra hanya dengan menatap airnya. Kamu ingin perubahan besar? Maka mulai dari yang kecil, dan jangan remehkan kekuatan untuk bertahan di dalamnya. Karena hari ini kamu memilih untuk tetap melangkah, maka besok kamu akan menjadi seseorang yang lebih teguh berdiri.
bukan karena keajaiban, tapi karena kamu tidak berhenti. Dan mungkin itu satu-satunya keajaiban yang sungguh nyata. Saya tahu kamu pernah merasa gagal. Mungkin kamu bilang, saya nggak cukup pintar, atau mungkin saya memang nggak cocok. Tapi izinkan saya jujur padamu dan juga pada diri saya sendiri. Kita gagal bukan karena kita bodoh. Kita gagal karena kita berhenti. Kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tidak selalu melakukannya. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sering menyerah pada emosi sesaat. Pada rasa malas, penundaan, ketakutan akan ketidaksempurnaan. Jangan meremehkan kekuatan nafsu dan keinginan untuk kembali pada kenyamanan lama. Tapi juga jangan pernah meremehkan kekuatan kehendak yang telah dilatih. Kamu tidak kekurangan potensi. Yang kamu butuhkan adalah keteguhan untuk kembali, lagi dan lagi. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena itulah konsistensi. Bukan melakukan hal besar sekali, tapi melakukan hal kecil secara benar, terus-menerus. Saya dan kamu, kita punya bayangan dalam diri, yang malas, yang ragu, yang ingin menyerah. Tapi kita juga punya cahaya, yang memilih, yang bangkit, yang berkata, saya akan mulai lagi, hari ini. Jadi kalau kamu pernah gagal, jangan langsung bertanya, apa saya cukup pintar? Tanyakan dulu, apakah saya cukup konsisten? Karena kalau kamu bisa bertahan, meski perlahan, meski jatuh bangun, maka kamu belum gagal. Kamu sedang dibentuk, dan mungkin itu satu-satunya bentuk kemenangan yang benar-benar berarti. Terima kasih sudah bersama saya sampai sini. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap melangkah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.